Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang lingkaran dan bola. Oke, pada bab ini akan dibahas tentang merumuskan persamaan lingkaran dan bola, menentukan persamaan garis singgung lingkaran, bola, dan bidang rata serta kuasa titik. Oke, sebelum kita membahas tentang persamaan lingkaran dan bola, kita harus tahu dulu ya, seperti apa benda-benda ataupun bentuk lingkaran. Nah, ini merupakan contoh lingkaran dalam kehidupan sehari-hari. Tentu ya, kalian akan mengatakan banyak sekali benda-benda berbentuk lingkaran yang pernah Anda lihat ya, dan yang pernah Anda temukan dalam kehidupan sehari-hari. Tahukah kalian ya benda-benda di atas dibuat dalam bentuk lingkaran? Oke, sudah pasti jawabannya itu tahu ya. Nah, persamaan lingkaran ya bisa dilihat pada gambar berikut. Ini persamaan lingkaran yang berpusat di titik 0,0. Ini titik 0,0 ya. Ini titik 0,0. Untuk menentukan persamaan lingkaran yang berpusat di titik 0,0 ya. Lihat di sini, ini ada dari 0 ke sini panjangnya X ya. Dari titik ini ke sini panjangnya Y. Dan dari 0 ke titik P itu panjangnya R. Ini terbentuklah sebuah segitiga siku-siku. Ya, sebuah segitiga siku-siku. Sehingga X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Itu merupakan rumus segitiga Pitagoras ya. Nah, seperti contoh, seperti yang tergambar tadi ya. OP ini O ke P ini merupakan jari-jari. O ke P jari-jari sehingga dibuat ya OP sama dengan R. Nah, titik ini kan 0,0 merupakan pusat lingkaran. Yang mana titik P ini X, Y. Karena panjang ke sini X, panjang ke atas Y. Makanya X, Y ya. Sehingga persamaan lingkarannya adalah X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Itu ini ya, yang bawah ini ya. X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, ini contoh menentukan persamaan lingkaran yang berpusat di titik 0,0. Contoh, tentukan persamaan lingkaran yang berpusat di titik 0,0 dengan jari-jari 4. Berarti R-nya ini 4. Sehingga diperoleh persamaan lingkarannya ya. Oke. Karena titiknya 0,0, jari-jarinya 4, sehingga Y kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 4 kuadrat. Karena R-nya tadi kan 4, jadi 4 kuadrat. Jadi X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 16. Inilah persamaan lingkarannya. Oke, contoh berikutnya. Diketahui persamaan lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 48. Tentukan jari-jari dari lingkaran tersebut. Jari-jarinya itu diperoleh dari 48 ini ya. R kuadrat sama dengan 48 ya. R kuadrat sama dengan 48. Sehingga R adalah akar dari 48, yaitu 16 kali 3. Akar 16, 4, akar 3 tetap. Jadi R-nya 4 akar 3. Gitu ya. Jadi akar dari 48 itu sama dengan akar 16 kali 3. Akar 16-nya 4, akar 3-nya tetap. Kemudian persamaan lingkaran yang berpusat di P, Q ya, atau di titik yang bukan 0,0. Nah, untuk menentukan persamaan lingkaran yang berpusat di titik A ini ya, perhatikan gambar ini ya. Ini misalkan ada lingkaran yang berpusat di titik yang bukan 0,0. Misalkan titik A. Titik A ini P, Q ya. Nah, dari A ke B itu merupakan jari-jari. A ke B jari-jari. Sedangkan pusatnya P, Q yang kita tidak tahu berapa. Bukan 0,0 ya. Nah,
Bagaimana rumusnya? Rumusnya adalah X dikurang P pangkat 2 ditambah Y dikurang Q pangkat 2 sama dengan R kuadrat. Yang mana P dengan Q ini merupakan pusat lingkaran. Nah, kalau pusatnya 2,3 berarti X kurang 2 pangkat 2 tambah Y kurang 3 pangkat 2 sama dengan R pangkat 2. Gitu ya. Ini rumus persamaan, mencari persamaan lingkaran yang diketahui pusatnya ya terletak bukan di titik 0,0. Oke, contoh soal. Tentukan persamaan lingkaran berikut. Berpusat di 1,2 dan berjari-jari 5. Berarti P-nya 1, Q-nya 2. Masukkan rumus X kurang P pangkat 2 tambah Y kurang Q pangkat 2 sama dengan R pangkat 2. Karena R-nya 5, P-nya 1, Q-nya 2, berarti X dikurang P pangkat 2, berarti X dikurang 1 pangkat 2, tambah Y dikurang 2 pangkat 2, sama dengan 5 pangkat 2. Nah, ini bisa kita buat persamaan yang lebih sederhana lagi, yaitu X kuadrat ditambah Y kuadrat. Ini kan maksud saya itu, ini disederhanakan lagi. X kurang 1 pangkat 2 kan sama dengan X kuadrat min 2X plus 1. Ini Y kuadrat min 4Y plus 4 sama dengan 25. Nanti kalian sederhanakan lagi ya. Setelah disederhanakan sehingga diperoleh X kuadrat ditambah Y kuadrat min 2X ya, min 4Y. Nah, ini kan 1 nih, plus 1 ditambah plus 4 sama dengan 5. Berarti X kuadrat tambah Y kuadrat min 2X plus ini min 2X min 4Y plus 5 sama dengan 25. Nah, nanti 25-nya dikurang dengan 5, hasilnya 20. Jadi, persamaan lingkaran yang setelah disederhanakan menjadi X kuadrat tambah Y kuadrat min 2X plus min 2X min 2Y sama dengan 20. Saya ulangi ya. Jadi persamaan lingkarannya adalah X kuadrat plus Y kuadrat min 2X min 4Y sama dengan 20. Sama juga halnya dengan ini. Persamaan lingkaran yang berpusat di min 2,3 dan berjari-jari 3 akar 2. Berarti ini P, ini Q. Karena P-nya min 2, berarti X dikurang min 2. Sama dengan X plus 2. Karena Q-nya 3, berarti Y dikurang 3, pangkat 2. Sama dengan R pangkat 2. R-nya kan 3 akar 2. Ya. Berarti dimasukkan ke sini. Ya. 3 akar 2 pangkat 2 sama dengan 9 kali 2 sama dengan 18. Jadi di sini adalah X tambah 2, oke. X tambah 2 pangkat 2 tambah Y dikurang 3 pangkat 2 sama dengan 18. Oke, saya buat di sini ya. Nah, jadi di sini X kuadrat tambah Y kuadrat plus 4X min 6Y ditambah 13 sama dengan 18. 18 kurang 13 sama dengan 5. Saya ulangi ya, jadi persamaannya adalah X kuadrat tambah Y kuadrat plus 4X min 6Y sama dengan 5. Gitu. Ini kan 2 kuadrat kan 4, min 3 kuadrat kan 9. 4 tambah 9, 13. 18 kurang 13 sama dengan 5 ya. Sekarang bentuk umum persamaan kuadrat yang berpusat di titik P, Q dan berjari-jari R mempunyai persamaan sebagai berikut.
X dikurang P pangkat 2 tambah Y dikurang Q pangkat 2 sama dengan R pangkat 2. Ini sama dengan yang atas ya. Jadi kita misalkan min 2P sama dengan 2A, min 2Q sama dengan 2B, maka P kuadrat tambah Q kuadrat kurang R kuadrat sama dengan C. Coba kita cari contoh soalnya. Contoh soal. Nih, carilah persamaan lingkaran yang berpusat pada 2,5 dan menjari-jari 3. Ini kok sama ya? Nah, X kurang 2 tambah Y kurang 5 sama dengan 9. Ini sama dengan yang di atas tadi, hanya disederhanakan sampai ke sini. Yang tadi kan nggak cuma sampai ke sini aja. Nah, sekarang dia sampai ke sini. X kuadrat, 2 kali min 2 kali X min 4X, min 2 kuadrat sama dengan 4. Ini Y kuadrat, 2 kali min 5 kali Y, min 10Y, min 5 kuadrat sama dengan 25. 9-nya pindah ke kiri. Jadi X kuadrat tambah Y kuadrat, min 4X, min 10Y, 4 ditambah 25, 29. 29 dikurang 9 sama dengan ya 20. Bukannya sama dengan 0. Ini sama persis dengan yang di atas tadi ya. Tidak ada bedanya. Nah, sekarang contoh 6.5. Perhatikan ya. Tentukan persamaan lingkaran yang melalui titik 3, -1 dan melalui titik 5,3 dan juga melalui titik 6,2. Kemudian tentukan pula pusat dan jari-jari dari lingkaran tersebut. Seperti yang kita ketahui ya, bentuk umum persamaan lingkaran tadi X kuadrat tambah Y kuadrat plus 2AX plus 2BY tambah C sama dengan 0. Sekarang kita ambil yang 3,-1 dulu. Artinya, kalau untuk titik 3,-1, X-nya itu 3, Y-nya itu min 1. Dibentuk persamaan sebagai berikut. 6 dikali A. Kenapa 6 dikali A? Dikurang 2B tambah C sama dengan min 10. Karena X-nya ini kan 3. 3 kuadrat 9. Y-nya min 1. Min 1 kuadrat 1. 3 tambah 1, 10. Jadi 10 ya 10. Pindah ke sini min 10. Ini kenapa 6A? Karena X-nya 3 berarti 2 dikali A kali 3. Makanya 6A. Kenapa ini min 2B? Karena Y-nya kan min 1. Berarti 2 dikali B kali min 1. Min 2B. Tambah C sama dengan min 10. Paham ya? Jadi, kenapa dia 6A min 2B plus C min 10? Karena kita mensubstitusikan titik 3, -1 ke persamaan ini. Ke persamaan yang di atas. Sekarang setelah titik 3,-1, kita ambil titik 5,3. Ini maksudnya ya, lingkaran itu melalui 3 titik. 3,-1, 5,3, dan 6,2. Yang 5,3 berarti X-nya 5, Y-nya 3. X-nya 5 berarti 5 pangkat 2, 25. Y-nya 3, 3 pangkat 2, 9. 25 tambah 9 itu sama dengan 34. Pindah ke sebelah sini kan min 34. Nah, kenapa ini 10A? Karena X-nya itu 5, berarti 2 kali A kali 5. Berarti sama dengan 10A. Kenapa ini 6B? Karena Y-nya kan 3, berarti 2 kali B kali 3. Makanya 6B plus C sama dengan min 34. Ya. Sama juga halnya untuk titik 6,2. Titik 6,2 ya. Substitusikan 6-nya ke sini, ke X, Y-nya itu 2. 6 kuadrat, 36. Tambah Y kuadrat, 2 kuadrat berarti 4. 36 tambah 4 kan 40. Nah, pindah ke sebelah sini kan min 40. Sehingga diperoleh 12A tambah 4B tambah C sama dengan min 40. Oke, paham ya? Sekarang penyelesaian dari persamaan 1, 2, dan 3 dapat ditentukan dengan menggunakan metode eliminasi, eliminasi substitusi, dan
metode matriks. Nah, berikut ini akan diselesaikan dengan menggunakan metode eliminasi substitusi. Yang pertama kita ambil persamaan 1 dengan persamaan 2. Sehingga 6A min 2B tambah C min 10. Persamaan 1. Persamaan 2-nya 10A tambah 6B tambah C sama dengan min 34. Nah, sekarang kita substitusikan. Nah, maksudnya kita eliminasikan C-nya. Karena C-nya kan sama nih, sama-sama C. Dikurang ya, 6 kurang 10 min 4A. Min 2 dikurang 6 min 8B. Ya, min 10 dikurang min 34 sama dengan 24. Nah, ini hasilnya ini dibagi 4. Min 4A bagi 4 min A ya. Min 8B bagi 4 min 2B. 24 bagi 4 sama dengan 6. Setelah itu ya, kita eliminasikan lagi persamaan 1 dan 3. Tadi kan 1 dengan 2, sekarang 1 dengan 3. Nah, 6A dikurang 2B plus C min 10 ini persamaan 1. Persamaan 3-nya 12A tambah 4B tambah C sama dengan min 40. Nah, ini karena tadi kita mensubstitusikan C, mengeliminasikan C, maka untuk 1 dan 3 ini juga kita mengeliminasikan C. Jangan sampai berbeda ya. Kalau tadi mengeliminasikan B, maka yang di sini juga harus mengeliminasikan B. Nah, berhubung tadi kita mengeliminasikan C, maka sekarang juga kita harus mengeliminasikan C. Dengan cara dikurang ya. 6 dikurang 12, min 6, makanya min 6A. Min 2 dikurang 4, min 6, makanya min 6B ya. Min 10 dikurang min 40 sama dengan 30. Ini sama-sama dibagi 6. Jadi min 6 bagi 6 min 1. Min 6 bagi 6 min B ya, min 1B. 30 bagi 6 5. Ini dapatlah dua persamaan. Pertama tadi persamaan 4. Min A min 2B sama dengan 6. Terus persamaan 5-nya adalah min A min B sama dengan 5. Nah, persamaan 4 dengan 5 kita eliminasi lagi. Min A min A, min 2B min, ini persamaan ya, ini persamaan 4 ya. Ini persamaan 4. Nah, ini persamaan 5. Nah, kita mau menghilangkan A atau mengeliminasikan A, maka dikurang. Min A dikurang min A sama dengan 0. Min 2B dikurang min B sama dengan min B. 6 dikurang 5 sama dengan 1. Sehingga diperoleh min B sama dengan 1. B sama dengan min 1. Karena B-nya min 1 ya, maka kita bisa mencari A-nya. Substitusikan nilai B ke salah satu persamaan ini. Boleh ke persamaan 4, boleh juga ke persamaan 5. Untuk kasus ini, dia mensubstitusikan ke persamaan 4. Nilai B-nya. Jadi min A dikurang 2B sama dengan 6. Ini persamaan 4 ya. Min A min 2B sama dengan 6. Karena B-nya min 1, berarti 2 dikali min 1. 2 kali min 1. Jadi min A dikurang 2 kali min 1 sama dengan 6. Min 2 kali min 1 sama dengan plus 2. Jadi min A plus 2 sama dengan 6. Nah, kenapa ini min 4? Karena min A sama dengan 6 kurang 2. Ya, 6 plus ini pindah ke sini jadi kurang. 6 kurang 2 sama dengan 4. Jadi min A sama dengan 4. Nah, karena masih min A, berarti kita ubah menjadi A. A sama dengan min 4. Jadi minnya pindah ke 4-nya. Nah, karena A sudah dapat, B sudah dapat, sekarang kita mencari C. Nah, mencari C ya boleh gunakan persamaan 1, boleh gunakan persamaan 2, boleh juga menggunakan persamaan 3. Untuk kasus ini, dia mensubstitusikan nilai A dan B ke persamaan 1. Ingat ya, boleh ke persamaan 1, boleh ke persamaan 2, boleh ke persamaan 3. Terserah, hasilnya akan sama. Nah, persamaan satunya kan 6A dikurang 2B tambah C sama dengan min 10. Ini persamaan satu yang awal tadi ya. Nah, oleh karena itu ya, karena A-nya min 4, berarti 6 kali min 4. 6 kali min 4, min 24. Karena B-nya min 1, min 2 dikali min 1. Plus 2. Plus C tetap
sama dengan min 10. Min 24 tambah 2, min 22. Plus C sama dengan min 10. Jadi C sama dengan min 10 ditambah 22 sama dengan 12. Dapatlah A-nya min 4, B-nya min 1, C-nya 12. Jadi persamaan lingkarannya adalah, kita kembali ke awal tadi. X kuadrat tambah Y kuadrat plus 2AX plus 2BY plus C sama dengan 0. Ini kan persamaan umum lingkaran ya. Ini merupakan persamaan umum lingkaran. Yang ini. Nah, ini ada A, ada B, ada C. Kita substitusikan A, B, C ke persamaan ini. Apa A, B, C-nya? A, B, C-nya yang kita peroleh tadi. A-nya min 4, B-nya min 1, C-nya 12. Sehingga diperoleh X kuadrat tambah Y kuadrat tambah 2. A-nya min 4 ya, 2AX berarti 2 kali min 4. Min 8X. B-nya berapa tadi ya? B-nya min 1. Berarti 2 kali min 1, min 2Y. Plus C. C-nya kan 12. Plus 12 sama dengan 0. Gitu. Nah, jadi pusat lingkaran itu bisa kita cari nanti ya, karena kita peroleh X kuadrat tambah Y kuadrat min 8X min 12Y tambah 12 sama dengan 0. Nah, dari persamaan ini ya, kita bisa mencari pusat lingkarannya. Ya, yang mana min A, min B. Karena A-nya min 4 ya, berarti ingat ya, rumus lingkaran di persamaan seperti ini adalah min A, min B. Karena A-nya min A ini A-nya ya, A-nya min 4. Nah, A-nya min 4. Oke. Karena A-nya min 4 berarti min ketemu min plus. Min B. B-nya berapa B-nya? B-nya kan min 1 ya. B-nya min 1. Nah, min ketemu min plus. Makanya pusatnya itu 4,1. Setelah dapat pusatnya 4,1, sekarang kita cari jari-jarinya. Rumus jari-jari adalah, ingat ya, rumus jari-jarinya adalah akar dari A kuadrat tambah B kuadrat dikurang C kuadrat. A-nya tadi kan min 4 kuadrat. B tadi kan min 1 kuadrat dikurang C. C-nya kan 12. 4 kuadrat 16 tambah 1 17 kurang 12 5. R-nya atau jari-jarinya akar 5. Pusatnya 4,1. Persamaan lingkarannya X kuadrat tambah Y kuadrat dikurang 8X kurang 2Y tambah 12 sama dengan 0. Oke, begitu ya penjelasannya. Kalau nggak paham nanti boleh bertanya di Google Classroom atau berkomentar di komen YouTube. Sekarang posisi suatu titik terhadap suatu lingkaran. Nah, untuk mengetahui posisi suatu titik tertentu, misalkanlah ada titik nih, ada titik X1, Y1. Nah, kita mau mengetahui posisinya terhadap satu lingkaran, anggaplah lingkaran itu X kurang P kuadrat tambah Y kurang Q kuadrat sama dengan R kuadrat. Kita harus menghitung jarak titik, ya, menghitung jarak titik. Nah, X1, Y1 ke pusat P, Q. Misalkan jarak tersebut adalah D. Nah, rumus menentukan jarak X1, Y1 ke pusat P, Q adalah X1 dikurang P pangkat 2 ditambah Y1. Ini bukan ditambah ya, tapi dikurang. Seharusnya. Ditambah Q pangkat 2. X1, Y1 ya. Selanjutnya kita bandingkan jarak ini dengan jari-jari lingkaran. Kemudian kemungkinan hubungan di hubungan D dengan R adalah sebagai berikut. Coba contohnya. Mana ya? Yang
Saya ulangi lagi ya, ini rumusnya salah ya, bukan X1 kurang P pangkat 2 tambah Y1 tambah Q pangkat 2, tetapi X1 dikurang P pangkat 2 ditambah ya Y1 dikurang ini, bukan ditambah tapi dikurang Q pangkat 2. Y1 dikurang Q pangkat 2 dari titik ke pusat lingkaran. X1 Y1, X2 Y2. Boleh juga X2 dikurang X1 pangkat 2, Y2 dikurang Y1 pangkat 2 ya. Oke. Ralat ya, ini bukan plus ya, ini min. Apa tadi ya? Ini min. Min Q pangkat 2. Oke, contoh. Tuliskan posisi masing-masing titik berikut terhadap lingkaran yang diberikan. Titik 3,2 terhadap lingkaran X kuadrat tambah ini, ingat ya, ini persamaan lingkaran yang pusatnya 0,0 tadi ya. Ini persamaan lingkaran yang pusatnya 0,0. Nah, sehingga diperoleh berarti 0,0 ya. 3,2. Nah, berarti sama dengan 3 dikurang 0 pangkat 2 sama dengan 3 pangkat 2 ditambah 2 dikurang 0, 2. 3 kuadrat tambah 2 kuadrat. 9 tambah 2 kuadrat sama dengan 16. Karena kurang dari 16, maka titik 3,2 terletak dalam lingkaran. Oke. Paham ya? Jadi, karena 3 kuadrat tambah 2 kuadrat sama dengan 16, karena ini 3 kuadrat, 3 kuadrat 9 ya. 2 kuadrat 4. 9 ditambah 4 berapa? 9 tambah 4 sama dengan 13. Oh, karena dia kurang dari 16 karena titik 3,2 artinya titik 3,2 terletak di dalam lingkaran. Di dalam lingkaran X pangkat 2 tambah Y pangkat 2 sama dengan 16. Ini ya penjelasannya ya. Nah, D ini sama dengan R, yang berarti D kuadrat sama dengan R kuadrat. Atau X1 dikurang P pangkat 2 ditambah Y1 plus Q pangkat 2 sama dengan R pangkat 2. Sesuai dengan definisi lingkaran, maka ya titik X1 Y1 terletak pada lingkaran. D kurang dari R, yang berarti ya terletak dalam lingkaran. Kalau D lebih dari R, itu berarti terletak di luar lingkaran. Oke, kita coba contoh nomor B. Tentukan posisi masing-masing titik berikut terhadap lingkaran yang diberikan. Min 2,3 terhadap lingkaran ini. Ini kan berarti pusatnya itu 3 dengan 4 ya. Karena min 3 ini A. X kurang A ya. Tambah Y kurang B. Berarti A-nya 3, B-nya 4. Berarti pusatnya 3,4. Pusat 3,4. Ada titik min 2,3. Kita lihat. Min 2,3. Kuadrat jarak titik min 2,3 ke pusat lingkaran adalah min 2 dikurang 3. Min 2 ini kurang 3 kuadrat. Tambah 3 dikurang 4 kuadrat. Min 2 dikurang 3, min 5. Min 5 kuadrat, 25. 3 kurang 4, 1. 1 kuadrat, 1. 25 tambah 1, 26. Karena 26 ya, karena 26 lebih dari 25. 25 kan ini ya. Yang ini. Tuh. Ini kan R kuadrat ya, R kuadrat. Ini 25 ini. Karena 26 lebih dari 25, maka min 2,3 ini terletak di luar lingkaran. Ada lingkaran, misalkan lingkaran. Nah, titik min 2,3 itu bukan di dalam lingkaran. Beda halnya dengan ini tadi, titik 3,2 yang ini, yang A, terletak dalam lingkaran posisinya. Oke.
Sekarang lanjut titik 3,4 terhadap X plus 2 kuadrat tambah Y dikurang 3 kuadrat. Nah, ini pusatnya min 2. Karena kalau ini plus berarti A-nya min 2. Ini kalau dia min berarti plus, berarti B-nya tetap 3. Nah, berarti pusatnya min 2,3 titik 3,4. Kita cari ya. Nih ya, pusat lingkaran min 2,3 kuadrat derajat jarak titik 3,4 ke pusat lingkaran. Nah, 3 ya 3 dikurang min 2, berarti 3 tambah 2 sama dengan 5. 5 kuadrat 25. Sekarang min 4 dikurang 3, min 7. Min 7 kuadrat 49. 25 tambah 49 sama dengan 74. Karena 74 ini sama dengan 74, yang ini sama-sama 74, maka titik 3,4 terletak pada lingkaran. Terletak pada lingkaran. Artinya apa? Terletak pada keliling lingkaran itu. Bukan di dalam lingkaran, tapi terletak pada lingkaran. Terletak pada lingkaran. Di mana ya penjelasannya? Nih. Jika D sama dengan yang ini ya, yang ini. Nah. Jika D sama dengan R, yang berarti D kuadrat sama dengan R kuadrat, ya. Sesuai dengan definisi lingkaran, maka titik X1, Y1 terletak pada lingkaran. Ada yang terletak pada lingkaran, keliling lingkaran itu loh. Pada garis keliling lingkaran itu. Ada yang terletak di dalam lingkaran, ada yang terletak di luar lingkaran. Gitu ya. Oke. Sekarang persamaan bola. Nah, siapa di sini yang tidak tahu bola? Pasti semua tahu bola. Dalam kehidupan sehari-hari ya, kita pasti menjumpai banyak sekali benda-benda yang seperti bola. Mulai dari bola voli, emang bola itu ya, bola voli, kelereng. Kelereng kan bukan bola, kelereng. Kemudian ada banyak-banyak lagi ya. Bola ini ya memiliki permukaan. Memiliki permukaan, juga memiliki volume. Nah, perhatikan ini ya. Bola ini merupakan bangun ruang ya, bangun ruang sisi lengkung. Bangun ruang sisi lengkung. Juga memiliki jari-jari, pun juga memiliki nilai V. Oke, nilai V. Sekarang kita akan menentukan persamaan bola yang berpusat di titik 0,0,0 dan berjari-jari R. Untuk menentukan persamaan bola yang berpusat di titik A, B, C, pelajarilah langkah-langkah berikut. Nah, pertama, kita buatlah gambar sebuah bola pada ruang dimensi 3 dengan titik pusat 0,0,0. Berarti di sini ya, titik pusatnya 0,0,0. Dengan jari-jari R, ke sana R ya, ke sini juga R, ke atas juga R ya, semuanya R. Setelah itu, vektor OB, O ke B ya sama dengan X kurang 0, Y kurang 0, Z kurang 0. Atau X, Y, Z. Dengan OB, vektor OB sama dengan R. Karena O ke B itu kan jari-jari. Dengan demikian diperoleh OB sama dengan panjang R. Ini R ya. Atau panjang R. Panjang R apa? X kuadrat tambah Y kuadrat tambah Z kuadrat. Itu panjang R. Panjang R. Jadi R kuadratnya sama dengan X kuadrat tambah Y kuadrat tambah Z kuadrat. Setelah itu, karena B itu X, Y, Z adalah sebarang titik pada permukaan bola, maka persamaan X kuadrat tambah Y kuadrat ya tambah Z kuadrat
sama dengan R kuadrat, ini merupakan persamaan bola dengan pusat 0,0,0 dan jari-jari R. Jadi dapat disimpulkan bahwa persamaan bola dengan pusat 0,0,0 dan jari-jari R adalah X kuadrat tambah Y kuadrat tambah Z kuadrat sama dengan R kuadrat. Oke, kita masuk ke yang kedua. Persamaan bola yang bukan berpusat di 0,0,0, tetapi berpusat di sebuah titik. Anggaplah titik itu A, B, C, dan berjari-jari R. Nah, langkah-langkahnya bagaimana? Buatlah gambar sebuah bola pada ruang dimensi 3 dengan titik pusat A. A-nya ini A, B, C, dan jari-jari R. Setelah itu buatlah sebuah titik ya sebarang titik B, X, Y, Z dan pada permukaan bola tersebut. Lihat contoh ini ya. Ini titik pusatnya, kita nggak tahu ya. Anggaplah A, B, C. Ini titik sebarang, titik B yang merupakan jari-jari X, Y, Z. Nah, setelah itu vektor AB, mana AB? A ke B ini merupakan jari-jari ya. Merupakan jari-jari, panjang jari-jarinya ke sini. Ini A, B, C, X, Y, Z. Nah, kalau panjang jari-jari berarti sama dengan A kurang, apa namanya, X kurang A, kan AB ini, AB. Berarti X kurang A kuadrat tambah Y kurang B kuadrat tambah Z kurang C kuadrat. Gitu. Jadi, panjang AB sama dengan R. Sama dengan jari-jari bola, ya. Nah, R kuadrat sama dengan X kurang A kuadrat tambah Y kurang B kuadrat tambah Z kurang C kuadrat. Ini sudah dijelaskan ya. Yang D, karena X, Y, Z adalah sebarang titik pada permukaan bola, maka persamaan X kurang A kuadrat tambah Y kurang B kuadrat tambah Z kurang C kuadrat sama dengan R kuadrat. Ini merupakan persamaan bola dengan pusat A dan jari-jari R. Jadi persamaan bola dengan A dengan pusatnya A tadi A, B, C dan jari-jari R adalah sebagai berikut. Nah ini ya, ini merupakan persamaan bola yang berpusat di A, B, C dan berjari-jari R. Bagaimana persamaannya? Perhatikan ini ya, X kurang A kuadrat tambah Y dikurang B kuadrat tambah Z dikurang C kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, ini contoh 6.4. Tentukan persamaan bola yang berpusat di titik 1,2,3 dan melalui titik 2,4,1. Ini pusatnya ya. Pusatnya A, B, C, titiknya X, Y, Z. X, Y, Z. Jari-jari bolanya pakai rumus yang mana? Yang ini ya, jari-jari bolanya. Nah, ini. Jari-jari bola. X kurang A kuadrat tambah Y kurang B kuadrat tambah Z kurang C kuadrat. Sekarang kita masuk ke sini. Jadi ya X, Y, Z ya 2 kurang 1 kuadrat tambah 4 kurang 2 kuadrat tambah 1 kurang 3 kuadrat. Ini R-nya. Mencari R-nya. Jadi dapatlah akar 9 sama dengan 3. Karena persamaan bola itu sama dengan X kurang A kuadrat tambah Y kurang B kuadrat tambah Z kurang C kuadrat sama dengan R kuadrat. R-nya kan 3. 3 kuadrat 9. Jadi X dikurang A-nya 1. Y dikurang B. B-nya 2. Ini kan A, B, C. Z dikurang C. C-nya 3. Diperoleh X kurang 1 kuadrat tambah Y kurang 2 kuadrat tambah Z kurang 3 kuadrat sama dengan 3 kuadrat. Atau ya persamaan bolanya adalah X kurang 1 kuadrat tambah Y kurang 2 kuadrat tambah Z kurang 3 kuadrat sama dengan 9. Inilah persamaan bola yang berpusat di titik 1,2,3 dan melalui titik 2,4,1. Oke, paham ya? Sekarang bentuk umum persamaan bola. Bentuk umum persamaan bola ya. Ini yang tadi ya, yang ini X kurang A kuadrat tambah Y kurang B kuadrat tambah Z kurang C kuadrat tambah sama dengan R kuadrat ya.
Jabarkan persamaan tersebut sehingga diperoleh, nah ini X kuadrat, Y kuadrat, Z kuadrat. Diperoleh X kuadrat tambah Y kuadrat tambah Z kuadrat. Dari mana min 2AX? 2 kali min A kali X, min 2X. Dari mana min 2BY? 2 kali min B kali Y, min 2BY. Min 2CZ sama dengan 2 kali min C kali Z, min 2CZ. Nah, ini min A kuadrat plus A kuadrat, min B kuadrat plus B kuadrat, min C kuadrat plus C kuadrat, R kuadrat pindah ke sini, min R kuadrat. Nah, setelah itu ya, kita lakukan pemisalan. Misalkan A itu min 2A, B itu min 2B, C itu min 2C. Dan A kuadrat tambah B kuadrat tambah C kuadrat dikurang R kuadrat sama dengan D. Sehingga diperoleh X kuadrat tambah Y kuadrat tambah Z kuadrat AX. AX ini kan min 2AX. Min 2AX. Karena min 2A itulah A besar, jadi AX. Tambah BY tambah CZ tambah D sama dengan 0. Paham ya? Ini diperoleh dari langkah 1, 2, dan angka 3. Oke, selanjutnya akan ditentukan koordinat titik pusat dan jari-jari dari bola tersebut. Nah, titik pusat dan jari-jari dari bola ini, X kuadrat tambah Y kuadrat tambah Z kuadrat tambah AX tambah BY tambah CZ tambah D sama dengan 0 ya. Persamaan ini diubah dalam bentuk kuadrat sempurna dari X, Y, Z dan sebagai berikut. X tambah AX tambah seperempat A kuadrat, tambah Y kuadrat, tambah BY, tambah seperempat B kuadrat, tambah Z kuadrat, tambah CZ, tambah seperempat. Kita lanjut. Ini merupakan kuadrat sempurna ya. Selanjutnya, persamaan tersebut dijadikan ke dalam bentuk X plus setengah A kuadrat, tambah Y plus setengah B kuadrat, tambah Z tambah setengah C kuadrat. Ini merupakan masih persamaan ya. Persamaan kuadrat sempurna. Nah, ini. Jadi rumus mencari R pada persamaan bola adalah seperempat A kuadrat tambah seperempat B kuadrat tambah seperempat C kuadrat dikurang D. Diakarkan ya. Untuk mencari titik pusatnya ya, min setengah A, min setengah B, min setengah C. Itu merupakan rumus titik pusat bola. Oke. Ini A-nya adalah min 2A, B-nya itu min 2B, C-nya itu min 2C dari persamaan ini ya. D-nya A kuadrat tambah B kuadrat tambah C kuadrat dikurang R kuadrat. Ini kenapa ya mendapat R seperti ini ya. Kita langsung ke contoh soal saja ya. Sebentar. Ada yang mau dijelaskan dulu ya. Dari persamaan dan jari-jari di atas dapat disimpulkan 3 kemungkinan. Jika seperempat A kuadrat tambah seperempat B kuadrat tambah seperempat C kuadrat dikurang D lebih dari 0, maka R-nya lebih dari 0. Kondisi ini memperlihatkan bentuk bola yang disebut bola nyata atau bola sejati. Jika seperempat A kuadrat tambah seperempat B kuadrat tambah seperempat C kuadrat dikurang D sama dengan 0 dan R-nya sama dengan 0, kondisi ini memperlihatkan bentuk bola yang disebut dengan bola titik. Nah, jika seperempat A kuadrat tambah seperempat B kuadrat tambah seperempat C kuadrat dikurang D kurang dari 0, maka R imajiner. Kondisi ini memperlihatkan bentuk bola yang disebut dengan bola khayal atau bola imajiner ya. Contoh, jika diketahui 3 buah titik, 2 min titik K, titik L, titik M, titik N, ya, yang tidak sebidang pada suatu persamaan umum bola, yaitu X kuadrat tambah Y kuadrat, ini persamaan bola ya.
yang mengandung 4 parameter yaitu A, B, C, dan D. Bagaimanakah bentuk persamaan bola tersebut? Nah, penyelesaiannya, diskusikan dengan teman sekelompok Anda hasil temuan di bawah ini. Coba Anda perhatikan dan pahami, serta adakah Anda punya temuan lain terhadap masalah tersebut. Jika ada, tuliskan dalam lembar kegiatan kelompok Anda. Untuk menentukan persamaan umum bola, dapat digunakan cara determinan dan cara substitusi eliminasi yang sudah dijelaskan tadi. Nah, ini merupakan latihan ya, latihan untuk kalian jika diketahui 3 buah titik seperti ini yang tidak sebidang pada suatu persamaan umum bola. Coba kalian diskusikan, kalian kerjakan dan kalian fotokan hasil dari pekerjaan kalian ke Google Classroom. Ini latihan ya. Ini latihan. Oke, kan kerjakan latihan ini nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, ya nomor 4, kemudian nomor 7, nomor 8. Ini dikerjakan, latihan ini dikerjakan di kumpul paling lama besok, ya besok jam 12 siang. Hari Sabtu besok jam 12 siang paling lama dikumpulkan. Di Google Classroom ya. Saya ulangi lagi. Nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 7, nomor 8. Jadi ini 1 tugas kalian. 1, ini 1 juga. Tapi untuk yang ini ya, untuk yang ini, perhatikan yang ini dikumpul hari ini. Yang ini ya. Kalau yang ini dikumpul paling lama besok siang jam 12. Nah, sekarang garis singgung lingkaran dan kuasa lingkaran. Nah, persamaan garis singgung lingkaran. Persamaan garis singgung lingkaran yang berpusat di 0,0 melalui titik X1, Y1. Ini maksudnya ya, ini ada lingkaran, ada titik di sini. Nah, ada garis di sini. Garis ini menyinggung lingkaran di satu titik. Garis ini menyinggung lingkaran di satu titik. Bagaimana persamaan lingkarannya? Ya, ada peserta baru. Bentar ya. Persamaan garis singgung lingkaran melalui titik X1, Y1 adalah sebagai berikut. Nah, persamaan lingkaran yang berpusatnya di 0,0 ya cukup seperti ini ya. Nah, jika ada titik A berada pada lingkaran, nah titik A memenuhi persamaan X1 kuadrat tambah Y1 kuadrat sama dengan R kuadrat. Persamaan garis K. Garis K yang melalui titik A dengan gradien M adalah Y dikurang Y1 sama dengan MX dikurang X1. Gradien garis K yang melalui titik X1 Y1 adalah M min X1 per Y1. Dengan demikian ya, diperoleh persamaan lingkarannya sebagai berikut. Y1 dikurang Y kurang X1 kurang X sama dengan R kuadrat. Coba contoh ya. Tentukanlah persamaan garis singgung lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 25 yang melalui titik 4, min 3.
Nah, perhatikan ke sini. Persamaan garis singgung X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 25 melalui titik 4,3 adalah Y1 kali Y plus X1 kali X sama dengan R kuadrat. Ini X1, ini Y1. Jadi 4 kali Y tambah min 3 kali X R kuadrat. Berarti 25 akar 20 R kuadratnya kan 25. Jadi sama dengan 25. Jadi 4Y kurang 3X sama dengan 25. Mudah ya. Contoh nomor 2. Kan ya, ini materi nomor 2. Persamaan garis singgung lingkaran melalui titik A, X1, Y1 pada lingkaran yang berpusat di P, A, B. Garis singgung lingkaran yang melalui titik A pada lingkaran yang berpusat di P. Ini ya, ini lingkaran ini tidak berpusat di 0,0, tapi berpusat di salah satu titik yang bukan 0,0. Yang mana P ke A ini jari-jari ya. Maka kita bisa menentukan rumus ya, rumus dari persamaan garis singgung itu, yaitu ya X1 dikurang A kali X kurang A tambah Y1 kurang B, Y dikurang B sama dengan R pangkat 2. Ini merupakan rumus garis singgung yang lingkaran yang melalui titik A. X1 ini titiknya, titik A ya, yang dilalui. Y1 juga. A ini pusat ya, A, B ini pusat. Contoh, tentukanlah persamaan garis singgung lingkaran X kurang 8 kuadrat tambah Y kurang 6 kuadrat sama dengan 100 yang melalui titik 2,-2. Berarti ini X1, ini Y1. Nah, ini A-nya 8, B-nya 6. Ya kan, A-nya 8, ini B-nya 6. Nah, persamaan garis singgung lingkaran X kurang 8 kuadrat tambah Y kurang 6 kuadrat sama dengan 100. Ini kan R kuadrat. R kuadrat sama dengan 100. Ya, R kuadrat sama dengan 100. Masukkan aja X1 dikurang A. A-nya kan 8. Nah, X dikurang A. X dikurang 8. X1-nya kan 2. Ini 2. Tambah Y1 dikurang B. Y1-nya kan min 2. B-nya kan 6. Min 2 kurang 6. Y dikurang B. Y dikurang 6. Sama dengan 100. Jadi 2 kurang 8 min 6. Min 6 kali X min 6X. Min 6 kali min 8 plus 48. Min 2 kurang 6 kan min 8. Min 8 kali Y min 8Y. Min 8 kali min 6 plus 48. 48 tambah 48, 96. Jadi 100 dikurang 96. Ini min 6X, ini min 8Y. Min 6X min 8Y sama dengan 4. 6X tambah 8Y sama dengan min 4. Ini dikali min 1 ya. Makanya diperoleh 6X tambah 8Y sama dengan min 4. Ternyata inilah persamaan garis singgung lingkaran. 6X tambah 8Y sama dengan min 4. Ini A, ini B, ini R kuadrat, ini X1, ini Y1. Masukkan ke rumus ini. Nah, yang atas. Tuh ya. Sekarang persamaan garis singgung lingkaran dengan gradien tertentu. Nah, persamaan garis singgung lingkaran berpusat di 0,0 dengan gradien M. Ini ada 0,0, ini gradiennya ya. Kalau melalui titik koma 0 bergradien M, seperti apa persamaannya ya? Persamaannya adalah nih, Y sama dengan MX, M ini gradien ya, plus minus R akar 1 plus M kuadrat. X ada Y, ada R. R-nya jari-jari. Oke, contoh. Persamaan garis singgung lingkaran berpusat di A, B. A, B dengan gradien M. Garis singgung lingkaran berpusat di A, B dengan gradien M ditunjukkan pada gambar berikut. Nah, ini gradiennya M, MX plus N.
Ini yang tadi ya, sebentar. Oke, ini bukan contoh ya, ini masih materi. Ini kalau dia tidak terletak di titik 0,0, tapi terletaknya di selain titik 0,0. Maka persamaan garisnya adalah, persamaan garis singgungnya adalah ya, ini ya, Y dikurang B sama dengan M, X dikurang A plus minus R akar 1 plus M kuadrat. Ini rumusnya kalau dia tidak melalui titik 0,0. Nah, sekarang persamaan garis singgung lingkaran yang melalui sebuah titik di luar lingkaran. Di gambar seperti ini ya. Nah, ada titik di luar lingkaran. Nah, dia melalui ini titiknya. Bagaimana rumus garis singgungnya? X1 kali X plus Y1 ini merupakan persamaan garis penghubung antara titik B dan titik C ya. Nah, ini rumusnya ya. Ada namanya garis kutub polar dari titik A terhadap lingkaran, ada juga garis kutub polar titik P terhadap lingkaran. Oke, kita langsung ke contoh soal aja. Nah, sebelum ke contoh soal, kita akan belajar tentang kuasa lingkaran. Ini kuasa titik terhadap lingkaran. Definisinya seperti apa? Misalkan persamaan lingkaran X, Y, X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat dan titik X1, Y1. Nah, kuasa titik X1, Y1 terhadap L adalah suatu konstanta K1 dengan K sama dengan L dikali X1, Y1. Sama dengan X1 kuadrat tambah 1 kuadrat dikurang R kuadrat. Ada 3 jenis kemungkinan nilai K, yaitu K lebih dari 0. Ini berarti titik K ini di luar lingkaran. Kalau K sama dengan 0, itu berarti titik K ini pada lingkaran. Kalau K kurang dari 0, berarti titik K ini dalam lingkaran. Ini sama dengan yang tadi ya, yang posisi titik terhadap lingkaran. Posisi titik terhadap lingkaran. Ini sama dengan yang titik kuasa. Oke. Ini merupakan ya persamaan titik kuasa. K X1 dikurang A kuadrat ya. Plus Y1 dikurang B kuadrat dikurang R kuadrat. Ada juga garis kuasa. Oke, contoh ya. Tentukan garis kuasa lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 25 dengan X kuadrat tambah Y kuadrat tambah 2X sama dengan 16. Untuk menyelesaikan permasalahan ini, kita dapat menggunakan persamaan L1 dikurang L2 sama dengan 0. Ini L1, ini L2. Jadi X kuadrat tambah Y kuadrat min 25 dikurang X kuadrat tambah Y kuadrat tambah 2X min 15. Ini bukan min 15 ya. Tetapi, oke, kita ubah aja soalnya ya. Soalnya bukan sama dengan 16, tapi sama dengan 15. Tentukan garis kuasa lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 25 dengan X kuadrat tambah Y kuadrat tambah 2X sama dengan 15. Gitu ya. Jadi caranya L1 kurang L2 diperoleh min 2X min 10. Dapatlah X min 5. Jadi persamaan garis kuasa lingkarannya X sama dengan min 5. Itu garis kuasa ya. Ini oke, lingkaran.
Oke, selesai ya, selesai. Kita bahas yang penting-penting saja ya. Selesai. Nah, tugas kalian adalah merangkum materi yang saya jelaskan tadi, ya kalian rangkum dan dikumpul hari ini paling lama jam 2, jam 3 aja lah, jam setengah 3 aja. Jadi kalian rangkum materi yang saya jelaskan tadi, catat di buku kalian, ya kemudian kalian kirim catatan kalian ke Google Classroom plus latihan yang dikumpul hari ini itu. Sedangkan untuk latihan selanjutnya, latihan yang apa? Yang satu lagi itu dikumpul besok paling lama jam 12. Jadi saya kasih banyak waktu untuk kalian mengerjakan ya. Karena ini kan 4 SKS, nggak mungkin kita selesai dalam waktu 2 jam atau 3 jam. Dia harus 4 kali 50 sama dengan 200 menit. Itu kira-kira 3 jam lebih ya. 1 jam 1, 2, 3. Nah, jadi saya kasih tenggang waktu untuk rangkuman materi kalian kumpul hari ini paling lama jam setengah 3 plus latihan yang saya suruh tadi. Untuk latihan yang dikumpul besok itu paling lama jam 12 siang. Sebenarnya untuk merangkum ini bukan mencatat ya, mencatat semua materi, tapi merangkum materi-materi yang menurut kalian itu penting. Nah, bukan mencatat semua materi yang ada di video ini, tetapi merangkum materi-materi yang menurut kalian itu penting dan upload di Google Classroom untuk saya nilai catatan kalian. Kemudian itu dipisahkan catatan dengan latihan yang dikumpul hari ini. Nah, untuk tugas yang dikumpul paling lama besok, itu dikumpul paling lama besok. Kalau seandainya mau ngumpul hari ini juga lebih bagus ya. Mau ngumpul hari ini semua juga lebih bagus. Oke, demikian pertemuan kali ini ya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.